Baik, berkaitan dengan amil ini memang menjadi fenomena tersendiri. Beda antara panitia zakat dan amil zakat adalah di legalitasnya. Gambaran secara umum, analoginya, kalau sebagai panitia zakat, kapasitasnya atau wewenangnya itu adalah hanya sebagai penyalur. Kurang lebih analoginya sebagai penyalur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa wabarakatuh. Nuansa TV dimanapun Anda berada, yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berjumpa kembali pada episode yang kedua dalam obrolan Nuansa TV bersama dengan teman-teman dari pengurus Lazisnu MBCNU Sokaraja. Alhamdulillah, pada episode yang pertama kemarin kita telah banyak membahas tentang kiprah program yang sedang dilaksanakan ataupun yang akan dilaksanakan oleh Lazisnu MBCNU Sokaraja. Kembali malam hari ini kita bersama Mas Andri, pengurus Lazisnu MBC Sokaraja, juga bersama Ustadz Didi Al-Maliki, pengurus Lazisnu MBCNU Sokaraja, masih juga bersama Mas Nasruddin Khair, salah satu pengurus harian, dan tentunya saya sendiri Zain Mahrus dari LPNNU MBC Sokaraja. Assalamualaikum kawan-kawan, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mari kita bersama-sama membahas hal-hal yang barangkali lebih penting di hari-hari ke depan, di mana kita hari ini sudah ada pada penghujung Ramadan, dan tentu saja nanti di akhir dari Ramadan kita harus setiap muslim diwajibkan untuk membayar zakat. Maka pada hari ini Bagi yang mampu, bersama-sama mari kita bahas, kita kulik, kita elaborasi pengertian dari zakat, mulai dari definisi, syarat rukun, siapa yang wajib, dan tentu saja siapa yang nanti menjadi asnaf atau yang berhak untuk menerima zakat tersebut. Monggo Mas Ustadz Didi, untuk bisa dijelaskan dari awal tentang definisi zakat, dalilnya, dan sebagainya. Monggo Mas Didi. Baik, terima kasih Mas Mahrus Zain dari LPNNU Sokaraja atas waktunya, atas kesempatannya, dan juga semoga seluruh pemirsa Nuansa TV yang ada di manapun semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. amin. Para pemirsa yang budiman, berkaitan dengan zakat, intinya mengerucut pada zakat fitrah yang insya Allah beberapa hari ke depan akan kita laksanakan sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim. Zakat kalau secara pengertian adalah mengeluarkan sebagian harta yang khusus untuk zakat fitrah, ya berkaitan dengan waktu. Nah, kalau zakat fitrah itu waktunya dibatasi hanya pada bulan Ramadan dan menjelang akhir, jangan sampai lewat pada bulan selanjutnya. Bedanya dengan zakat yang lain seperti zakat mal, zakat pertanian dan lain sebagainya, bedanya di waktu itu saja, karena ini berkaitan dengan fitrah, yaitu fitri. Kemudian juga zakat ini
ya seperti kita tahu bersama bahwa merupakan salah satu rukun Islam yang wajib kita tunaikan kalau kita mengaku sebagai muslim. Zakat fitrah secara secara waktu tadi, kemudian siapa yang berhak menerima, kemudian juga siapa yang harus mengeluarkan ya zakat fitrah tersebut. Sebetulnya pada intinya zakat fitrah ini diwajibkan untuk seluruh umat muslim yang ada di dunia ini. Kemudian untuk rukun atau rukunnya zakat fitrah ini ada 4. Yang pertama adalah wajib membacakan niat. Jadi ketika mengeluarkan zakat itu harus diniati untuk zakat fitrah. Kemudian yang kedua adanya muzaki. Kemudian yang ketiga mesti ada mustahiknya. Kemudian yang keempatnya harus ada harta yang dikeluarkan itu. Kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim surat At-Taubah ayat 60 itu menjelaskan berkaitan dengan asnafnya atau yang berhak menerima zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Innas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Kemudian wal amilin 'alaiha wal mu'allafah qulubuhum wa fir riqab wa fil gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Faridatun minallah wallahu alimun hakim. Jadi kurang lebih ada 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. Sinten mawon menika Ustaz? Yang pertama adalah fuqara. Kemudian yang kedua masakin, yang ketiga amil, kemudian yang keempat mu'alaf, yang kelima itu riqab. Riqab itu kalau dulu hamba sahaya, Budak ya? atau budak. Kemudian selanjutnya yaitu ghorim. Ghorim itu orang yang berhutang kemudian tidak mampu untuk membayar hutangnya. Kemudian selanjutnya adalah orang yang berjuang atau berjalan di jalan Allah, yaitu disebut fisabilillah. Kemudian terakhir nusabil. Nah, memang secara asnaf ini belakangan pada era sekarang ada beberapa yang mungkin sudah tidak banyak secara golongan. Nah, kemudian dari masing-masing ya, pertama berkaitan dengan fuqara adalah golongan orang yang secara ekonomi itu sama sekali tidak mempunyai penghasilan yang tetap, bahkan tidak mempunyai penghasilan. Saya termasuk kedua Pak. Itu bedanya dengan masakin. Itu masuk asnaf ya? Dan barangkali juga ghorim. Jadi 2 nanti bagian saya. Ghorim dan Fuqara kalau masakin. Kalau masakin ini golongan yang secara ekonomi sebetulnya itu dia punya pendapatan, punya penghasilan, tapi dari penghasilan tersebut dia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Itu masakin. Kemudian yang ketiga adalah al-amilin. Nah, ini mungkin yang menjadi fenomena yang ada di masyarakat kita sekarang, bahwa kategori amil itu yang seperti apa. Nah, ini mungkin nanti bisa kita bahas lebih detail. Kemudian selanjutnya yaitu orang yang baru mengenal atau masuk Islam, mu'alaf. Nah, kemudian selanjutnya yaitu riqab, tadi hamba sahaya. Ini juga pada era sekarang sepertinya hampir mungkin sudah tidak ada, atau mungkin di daerah-daerah tertentu di belahan dunia lain masih ada ya,
insya Allah di Indonesia ini sudah tidak ada. Kemudian yang selanjutnya ghorimin. Ghorimin ini orang yang berhutang tapi kemudian tidak mampu untuk melunasi atau membayar hutangnya. Tapi perlu digarisbawahi bahwa hutang ini tidak berlaku secara umum. Hutang ini yang berkaitan dengan pemanfaatannya untuk beribadah atau bertujuan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hutang yang seperti angsuran mobil atau angsuran Orang termasuk. atau ya, itu. Gue nek utang nggak usahanya bangkrut gue. Lah itu ketika usahanya pada awal diniatkan untuk beribadah mencukupi kebutuhan keluarga, mungkin itu menjadi satu pertimbangan tertentu. Tapi kalau hutangnya untuk berfoya-foya, untuk sekedar memenuhi ego, nafsu dan lain sebagainya, maka itu tidak Sekarang termasuk kategorinya. Lagi ada tren ini Ustadz, hutang atau barangkali sistem kredit naik haji atau umroh. Itu kan hutang yang digunakan untuk beribadah itu kan. Lagi musim itu bagaimana itu? Ya ini banyak pendapat. Ini khilafiyah lah ya, khilafiyah banyak pendapat. Tapi pada intinya adalah di negara kita ini, di Indonesia itu merupakan menjadi fasilitas. Yes. Ya, itu menjadi fasilitas. Jadi ada beberapa yang membolehkan, bahkan merekomendasikan, ada juga beberapa yang memakruhkan. Seandainya masih bisa dihindari, ya maka dianjurkan untuk dihindari. Tapi ketika itu jadi begini, seperti kita mempunyai penghasilan yang tetap, sudah jelas per bulannya sekian, dan secara akad kita mampu berkaitan dengan pelunasan atau angsuran tersebut, maka itu ada beberapa dalil yang membolehkan tersebut. Golongan berikutnya adalah jadi saya lebih tertarik dengan fenomena yang ada sekarang itu berkaitan dengan amilin. Amilin ini karena budaya atau kebiasaan yang sudah ada, mungkin itu baik, hanya mungkin secara aplikasi atau secara teknis perlu kita perbaiki atau perlu kita sempurnakan. Kriterianya itu ya penting. Ya, memang persoalan amil ini sangat kompleks ya. Iya. Di setiap daerah berbeda, bukan bahkan tidak sekedar di tiap daerah. Kadang-kadang tiap masjid yang satu dengan masjid yang lain, masjid dengan musola dan sebagainya pun semacam kehilangan standarisasi yang bukan tidak mungkin, itu justru di dalam hasanah fikih itu diatur. Demikian Mas, bagaimana kalau kemudian mari kita coba elaborasi lebih dalam lagi, kita lebih kulik lagi tentang fenomena amil sebagai panitia penerima zakat. Barangkali juga bahkan ada perbedaan ya antara panitia dengan sebutan amil. Nah, untuk mendefinisikannya sebenarnya amil itu seperti apa, panitia seperti apa, lalu untuk bisa berhak mendapatkan sebagaimana yang diterangkan sesuai dengan dalil tadi, sebagai yang bisa menerima dari zakat tersebut, itu bagaimana keterangannya Ustaz? Baik, berkaitan dengan amil ini memang menjadi fenomena tersendiri. Beda antara panitia zakat dan amil zakat adalah di legalitasnya. Gambaran secara umum, analoginya, kalau sebagai panitia zakat, kapasitasnya atau wewenangnya itu adalah hanya sebagai penyalur. Kurang lebih analoginya sebagai penyalur dari para wajib zakat
mengeluarkan atau membayarkan zakatnya ke panitia zakat, selama zakat itu belum ditasyarufkan kepada yang berhak, maka itu belum finish, belum menggugurkan secara prosesnya, belum sah bahwa dia mengeluarkan zakat. Zakatnya itu belum sah sampai pada zakat tersebut diterima oleh yang berhak, karena hanya berlaku sebagai penyalur, sehingga itu tidak termasuk atau tidak tergolong dalam amil. Dan panitia zakat itu tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat tersebut. Tidak hanya mendapatkan, bahkan tidak diperkenankan untuk mengambil biaya operasional, mengambil pemanfaatan dari hasil zakat tersebut, entah itu untuk operasional, entah itu untuk biaya kepanitiaan dan lain sebagainya. Pada intinya hanya sebagai penyalur dok, hanya menerima sebagai penyalur dok. Tapi kalau panitia zakat itu orangnya itu ya termasuk dari golongan yang asnaf 8 itu, misalnya miskin, itu gimana? Masih tetap tidak boleh apa boleh? Itu maka menjadi terpisah. Dia boleh menerima, tapi ketika dia berlaku sebagai fukara atau masakinnya itu. Jadi penyalurannya nanti tidak pada saat itu. Jadi nanti ketika sudah di rumah, atau misalnya ini kegiatan pengelolaan zakatnya di masjid misalnya, dikumpulkan dan lain sebagainya. Ini posisi panitia zakat ya. Nah, dia berlaku sebagai panitia zakat. Maka mesti dipisahkan. Dia saat itu sedang menggunakan atau kayak apa ya, sebagai apa dia di sana. Posisinya sebagai apa? Lagi pakai jas apa nih? Kalau pakainya lagi jas panitia, maka otomatis tidak diperkenankan. Tapi ketika zakat itu sudah dilepas, sudah terlepas dari kepanitiaan, baru dia berhak menerima sebagai golongannya itu tadi, termasuk masakin atau miskinnya atau golongan yang lain. Karena fenomena yang barangkali hampir tidak dipahami oleh umat, oleh masyarakat kita, ya panitia ya Bali nenteng ya. Sebagai hasil dari pekerjaan, upah semacam itu. Ini sebenarnya tidak diperkenankan ya. Nah, itu makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa mungkin itu sudah berjalan dan mungkin juga secara pengetahuan belum sampai ke sana, sehingga dia tidak memahami berkaitan hukumnya. Nah, itu makanya perlu diperjelas, perlu dipertegas statusnya. Maka kemudian, itu kami dari Lazisnu MWCNU Sokaraja sekarang ini sedang masif memprogramkan, yaitu usulan amil dari seluruh ranting yang ada di Karangkedau, yang ada di Sokaraja, tidak hanya di Karangkedau. Sebagai upaya legalitas gitu. Sebagai upaya legalitas bahwa ya supaya kita lebih plong juga bahwa kita mendapatkan itu memang hak kita. Ada SK-nya. Jadi secara hukum itu jelas gitu ya. Lalu kemudian keberadaan dari SK tersebut yang mengeluarkan dinas atau organisasi sosial keagamaan atau apa, Mas Ustaz? Nah itu ini secara aturan adalah yang berhak mengeluarkan SK adalah dari pemerintahan dan juga dari organisasi yang sudah ditunjuk oleh pemerintah atau amir atau penguasa ulil amri. Pada saat sekarang itu melalui kelembagaan resmi kayak seperti ada Basnas, ada Lazisnu, ada dan lembaga lain yang sudah memang ditunjuk oleh pemerintah. Atau juga yang kedua bisa melalui pemerintahan, yaitu kecamatan setempat melalui KUA atau Kemenaknya yang berhak. Jadi usulan-usulan tersebut monggo diusulkan sesuai jalurnya. Nah, kami dari Lazisnu MWCNU Sokaraja siap memfasilitasi. Silahkan dari ranting-ranting yang ada di Sokaraja ini boleh mengusulkan sebanyak-banyaknya
boleh atas nama masjid atau musola. Jadi tidak hanya satu misalnya. Apabila di ranting tersebut memang setiap musola punya kepanitiaan zakat, maka sebaiknya diusulkan seluruh Untuk di tempat SK-kan. itu di SK-kan. Betul. Nah ini barangkali yang kemudian menjadi upaya-upaya nyata daripada Lazisnu MWCNU Sokaraja untuk melegalitaskan amil-amil yang atau kepanitiaan zakat yang selama ini sudah ada di seluruh wilayah Kecamatan Sokaraja. Tentunya begini, setiap ranting atau bahkan setiap masjid yang ada di wilayah MWCNU Sokaraja tersebut tentunya sudah mulai mengusulkan apa ada kriteria-kriteria tertentu nggak yang diberikan oleh MWCNU Lazis MWCNU Sokaraja terhadap personil tersebut. Harus orang yang memiliki kapasitas keilmuan barangkali atau apa, karena bisa saja isinya nanti akan orang-orang yang barangkali dalam tanda kutip kapabilitasnya kurang, kemampuan kapasitas sumber daya manusianya kurang. Ada nggak persyaratan itu diberikan ke dalam proses sosialisasinya? Ya. Itu juga yang menjadi perhatian dari kami, bahwa berkaitan dengan kepanitiaan zakat ini harapan kami adalah setiap personel atau setiap anggota yang diajukan menjadi amil, menjadi pengurus panitia zakat adalah orang-orang minimal yang mengerti tentang zakat tersebut. Kemudian untuk memfasilitasi itu kita juga nantinya akan adakan pengetahuan atau semacam musyawarah atau semacam seminar kecil, Upgrading ya. Upgrading nanti berkaitan dengan pengetahuan atau yang berkaitan dengan zakat ini. Tapi karena memang nanti kepengurusan atau kepanitiaan atau amil zakat ini tidak hanya berkaitan nanti dengan zakat tok. Nanti bisa dengan di fitrah sana tok, ada Mas. tidak hanya berkaitan dengan zakat fitrah tok. Nanti juga bisa mengelola zakat mal, para agnia, para yang mampu di daerahnya masing-masing itu bisa diterima atau bisa berproses zakat mal di sana. Kemudian juga mengelola infak, sedekah dan lain sebagainya. Karena ada aturan-aturan tertentu yang mesti dijalankan berkaitan dengan zakat mal, karena ada aturan nisab dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu kita sosialisasikan lagi kepada tim-tim atau para pengurus amil zakat yang ada di ranting masing-masing. Tapi pada intinya awal adalah sebisa mungkin kita menjaring, sebisa mungkin kita memaksimalkan bahwa seluruh kepanitiaan zakat yang ada di ranting atau di seluruh wilayah MWCNU Sokaraja ini secara legalitas utamanya adalah bisa dipertanggungjawabkan terlebih dahulu. Kemudian nanti setelah itu secara teknis kita akan sosialisasikan lebih detail, kurang lebih seperti itu. Tadi kan disampaikan harapan itu kan terkait dengan kriteria calon amil itu kan yang diusulkan itu kan. Apakah itu hanya sebatas harapan itu kan, tidak menjadi sebuah prasyarat orang yang bisa atau orang yang berhak duduk menjadi amil itu kan? Karena itu kan terkait dengan wawasan hukum tentang zakat dan pengelolaannya ya gitu. Kalau hanya sebatas harapan ya yang bisa dilaksanakan bisa tidak itu kan. Tapi kalau menjadi sebuah prasyarat utama itu kan, itu akan ada semacam kewajiban itu kan ketika takmir masjid ataupun musola akan mengusulkan calon pengurus amil gitu ya. Itu apakah hanya sebatas harapan itu atau tidak, apakah tidak ada sebuah prasyarat itu? Saya jawab gimana ya. Untuk program ini memang kami masih berjalan, masih baru berjalan. Jadi untuk mungkin sementara waktu kita baru bisa pengajuan melegalkan untuk kepanitiaan. Tapi dengan seiringnya waktu, alhamdulillah tadi saya juga sudah berkoordinasi dengan Masjid Al-Mutakin yang kemarin mengajukan lewat ranting Sakal Putung, dan alhamdulillah tadi saya sudah sosialisasi tentang
bab zakat, seluruh bab zakat dari hukum sampai persyaratan sebagainya sudah ke sana. Dan alhamdulillah untuk panitia yang kemarin mengajukan menjadikan amil, alhamdulillah sudah agak tercerahkan sedikit secara hukum dan secara legalnya sudah tercerahkan. Tinggal nanti pelaksanaannya, untuk pelaksanaannya ke depan, tinggal nanti kami zakat mal kita mungkin akan mendampingi terus untuk ke depan. Jadi memang harus ada ya, dari Lazis itu mungkin harus ada sosialisasi kepada tampir masjid dan musola terkait dengan siapa-siapa yang bisa duduk menjadi seorang amil itu kan. Sehingga ada standar ya. Standar ya. Karena ya mohon maaf gitu ya. Jadi kan terkadang kan ada takmir yang mungkin like and dislike dengan seseorang gitu kan, sehingga mungkin yang dipilih oleh takmir itu adalah orang-orangnya gitu kan. Mohon maaf gitu kan. Ya siapa tahu ada yang seperti itu gitu kan. Karena ya namanya hidup di masyarakat ya, pasti kan ada dinamika itu kan yang berkembang di wilayah tersebut ya. Sehingga kan ketika ada sebuah kriteria khusus siapa yang berhak menjadi seorang amil, ini akan ada garis yang jelas gitu kan. Dan itu akan bisa mengurangi hal-hal yang seperti itu. Barangkali bahasanya gitu. Bukan siapa yang berhak, tapi siapa yang pantas ya, yang pantas sesuai dengan kapasitas keilmuannya dan sebagainya. Yang namanya orang lah ya, kadang kan ana sing lah aku bebaharokai lah kayak mau beli itu. Hal-hal semacam orang itu mampu secara hukum. Hal-hal semacam itu muncul nggak dalam namanya persoalan ini kan sangat kompleks ya. Satu masjid dengan masjid yang lain akan berbeda. Satu masjid dengan bahkan yang berada di satu wilayah desa atau ranting gitu. Pasti akan terjadi kompleksitas yang berbeda, persoalan-persoalan yang berbeda. Hal-hal semacam itu muncul nggak dalam proses sosialisasi yang Lazisnu MBC Sokaraja selama ini lakukan? Untuk tahap kami yang tadi pertama itu memang kami belum bisa maksimal untuk masalah itu. Artinya karena memang men-screening kualitas seseorang juga belum persoalan bisa, ya. Belum bisa karena kita keterbatasan waktu kami dalam 1 bulan ini harus selesai. Artinya kita kan sebelum Lebaran SK sudah harus turun. Betul. Karena untuk mengantisipasi kegiatan zakat fitrah itu sendiri. Kemudian SK tersebut berlaku untuk periode 2 tahun. Periode 2 tahun, dan berarti selama katakanlah pasca Lebaran yang akan datang beberapa hari kemudian itu nanti akan barangkali maraton semacam pelatihan mungkin atau seperti itu. Betul. Jadi memang makanya kita bekerja sama dengan seluruh ranting yang ada di Sokaraja, utamanya adalah pengurus-pengurus ranting yang ada di daerah masing-masing. Sehingga karena bagaimanapun juga ranting adalah garda terdepan. Kita awalnya memberikan sosialisasi tentang prasyarat dan lain sebagainya kepada ranting supaya nanti ketika mengusulkan adalah memang benar-benar orang yang sudah sesuai kapasitasnya. Karena kita dari tim MWC maka hanya mengetahui secara umum, gambarannya secara umum. Pasti. Yang lebih detail adalah dari ranting-ranting. Makanya informasi tersebut kita sosialisasikan utamanya pertama adalah kepada para ranting-ranting. Ranting tersebut yang nanti akan mensosialisasikan kepada tempat-tempat yang akan mengadakan kegiatan zakat fitrah ini. Maka otomatis screening pertama adalah ada di tingkat ranting. Jadi dari ranting men-screening berapa tempat yang ada, usulan kepanitiaan yang diajukan ke ranting. Nah, nanti dari ranting screening tersebut lalu baru berlanjut ke Lazisnu, sehingga dari kami adalah ya kita percaya, kita trust kepada ranting bahwa nama-nama yang sudah diusulkan adalah nama-nama yang memang secara kapasitasnya itu pantas, memenuhi syarat sebagai amil, kurang lebih seperti itu. Oke, pemirsa Nuansa TV dimanapun Anda berada, sedemikian kompleksnya persoalan zakat sehingga ini menjadi perhatian khusus bagi Lazisnu MWCNU Sokaraja untuk menertibkan. Kemudian tentu tadi sudah dijelaskan ada upaya masif pada akhir-akhir bulan Ramadan ini untuk menerbitkan SK bagi amil-amil di setiap ranting yang ada di wilayah MWCNU Sokaraja. Hal yang harus digarisbawahi tadi pesan dari Lazisnu adalah ajukan
calon-calon anggota AMIL di setiap ranting, mereka adalah tentu saja orang-orang yang memiliki kapasitas, memiliki kemampuan baik dari sisi administrasi mungkin, hitung-hitungan mungkin, dan tentu saja hasanah hukum fikih dalam hal zakat. Barangkali itu yang bisa kami simpulkan. Saran, kritik, pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kemanapun channel Nuansa TV LTNNU Sokaraja. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.